Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dari Ibu Riana pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang IPA atau bisa kita panjangkan menjadi ilmu pengetahuan alam. Materi pada pagi hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, secara generatif, yang kedua, secara vegetatif. Apa sih yang dimaksud secara perkembangbiakan secara generatif? Nah, anak-anak, di sini kita akan bahas apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Ya. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau tanpa penyerbukan. Jadi di sini jelas ya anak-anak, yang dimaksud perkembangbiakan secara generatif yaitu melalui perkawinan atau penyerbukan. Dan yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif yaitu tanpa perkawinan. Anak-anak, saat ini kita buka buku kita halaman 25. Yuk kita lihat halaman 25. Nah, di sini anak-anak ya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, baik. Udah siap? Kita baca terlebih dahulu untuk materi kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Tadi yang Bu Riana sudah bahas dari awal. Beberapa jenis tumbuhan mudah dikembangkan dengan cara generatif atau seksual. Misalnya tanaman jagung. Adapun jenis tumbuhan lainnya lebih mudah dikembangkan secara generatif atau aseksual. Misalnya ketela, pohon dan tebu. Apakah perkembangbiakan vegetatif itu? Nah, kita lihat di sini yang A. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dapat berkembang biak seperti satu, dengan menggunakan tunas, akar tinggal, umbi, geragi, dan spora. Contoh dari tunas ya anak-anak, kita lihat bahwa ada pohon pisang yang tumbuh melalui tunasnya. Dan juga ada melalui tunas yang pakai daun yaitu cocor bebek ya. Kamu bisa perhatikan dan kamu bisa baca sendiri di bukunya halaman 25. Nah, yang kedua anak-anak, kita masuk ke akar tinggal. Akar tinggal ini atau rizom merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah ya anak-anak ya. Akar tinggal memiliki banyak kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya apa? Ada jahe, ada kunyit ya. Lalu yang ketiga, umbi ya. Di sini umbi dapat berupa umbi batang atau umbi lapis. Ada umbi batang merupakan batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Nah, contohnya apa sih? Ada kentang, ya kan? Nanti ada ubi lagi. Nanti ada singkong dan ada yang lain-lain, ya. Yang keempat, ada geragi. Geragi atau stolon yang merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh individu baru. Contohnya adalah stroberi. Kita suka perhatikan kalau kita pergi ke puncak, ada tuh tanaman stroberi. Tapi kalau di sini ya kita tidak bisa melihat tanaman stroberi karena dia memang harus udaranya dingin ya, udaranya yang sejuk. Nah, lalu kita masuk ke spora ya. Kalian pernah lihat nggak spora itu yang ada di tanaman kayak suplir gitu ya anak-anak ya. Nah, spora merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan paku yang tadi Bu Riana bilang suplir. Di sini kalau di sekolah kita banyak tumbuhan yang spora ya, dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, nanti kita lanjut lagi ke yang B, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini ada mencangkok.
Ya, mencangkok kita bisa dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain seperti jambu, mangga, terusnya kita bisa juga pepaya, mungkin ya. Enggak ya kalau pepaya ya. Pepaya gimana caranya ya? Dia melalui biji ya. Terus apa lagi yang bisa dicangkok anak-anak? Belimbing, ya betul. Lalu apa lagi? Oh ya, masih banyak lagi ya. Baik, tadi ingat bahwa pepaya tidak bisa dicangkok. Gimana tuh ya? Batang satunya bisa dicangkok nggak bisa, dia hanya menggunakan biji. Nah, yang kedua merunduk. Pernah lihat nggak tanaman-tanaman yang merunduk anak-anak? Tanaman yang kita rundukan lalu dia nanti memiliki akar atau dia berakar. Nah, itulah yang dikatakan sebagai tanaman merunduk. Nah, contoh tanaman merunduk adalah arbe ya. Ntar kamu bisa, Mama arbe itu yang mana sih? Gitu ya. Kamu bisa belajar dengan mamahmu. Lalu yang ketiga menyetek. Di sini ada kita stek ya. Kita perhatikan anak-anak akar yang kita bisa setek ya. Akar batang atau daunnya juga bisa kita setek ya. Dari hasil tanaman ini akan mendapatkan tanaman induk. Dari stek yang tadi seperti apa? Singkong ya. Nah, dan yang lain-lain nanti bisa kita cari-cari lagi untuk tanaman-tanaman yang bisa kita stek. Yang keempat adalah menempel. Tanaman apa sih yang bisa menempel? Yuk kita lihat dulu ya. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lainnya. Tanaman hasil menempel memiliki sifat yang lebih baik dari sifat tanaman induk. Contohnya, lihat, tahan hama. Hama itu apa sih? Penyakit dan berbuah banyak dengan kualitas yang baik. Nah, ini tanaman apa saja nanti bisa kamu tempel ya. Seperti misalnya mungkin mawar ya. Kita tempel warna merah mungkin dengan warna kuning. Nanti hasilnya seperti apa ya? Seperti itu ya. Yang 5, mengeten. Mengeten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Contohnya adalah avokat dan durian. Tanaman hasil enten memiliki sifat yang lebih baik dari tanaman induk. Nah, nih ya anak-anak, dari penjelasan Bu Riana pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik sehingga kalian bisa menjawab setiap tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Halaman 29 ini adalah tugas kalian ya. Kalian tuliskan 3 contoh nama-nama tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami, yaitu apa saja. Lalu nanti kamu tulis contoh tumbuhannya, manfaat tumbuhannya. Sampai sini ya anak-anak, mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.